Halo, selamat malam pemirsa. Jumpa lagi saya Indra Maulana. Mari kita menjauh sejenak dari hiruk-pikuk politik, menjauh dari bermacam polemik dengan Pancasila dan konstitusi sebagai referensi kita berdiskusi untuk perbaikan negeri. Membahas bermacam isu kebangsaan, bukan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Visi negarawan menjadi kanalisasi gagasan-gagasan luar biasa untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Dan apa tema diskusi kita malam hari ini? Berikut kami hadirkan rangkumannya. Konsep meritokrasi dipopulerkan sosiolog Inggris Michael Young sebagai sistem sosial yang menghargai kompetensi dan prestasi, bukan status, kekayaan, atau keturunan. 1 dekade sudah, sistem merit menjadi prinsip dasar penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara. Sistem merit menjadi strategi mewujudkan visi world class birokrasi. Pada 2023, Komisi Aparatur Negara 2023 melakukan evaluasi terhadap 587 instansi pemerintah, terdiri dari 34 kementerian, 21 lembaga, 97% provinsi, dan 94% kabupaten kota se-Indonesia. Hasilnya, penerapan sistem merit di 189 instansi mendapat predikat buruk. Presiden Prabowo sendiri mengakui para birokrat kita belum memiliki mental melayani. Birokrasi di kita sangat terkenal ribetnya, sangat terkenal lambatnya, bahkan ada pembicaraan oleh rakyat kita bahwa birokrasi pemerintah kita sering mempersulit, bukan mempermudah keperluan rakyat. Ya, ini saya minta menteri-menteri sekarang, mari kita lebih berani, mari kita lebih tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita. Meritokrasi birokrasi mendalilkan kesetaraan peluang untuk naik jabatan. Cendekiawan Yudi Latif menyatakan meritokrasi merupakan solusi atas nepotisme. Tanpa meritokrasi, kepemimpinan akan dikuasai orang-orang yang mau namun tak mampu. Lawan meritokrasi adalah kakistokrasi, yaitu birokrasi yang tidak kompeten dan tidak bermoral. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya transparansi dan akuntabilitas. Tantangan lain meritokrasi adalah kultur paternalistik yang menyuburkan mentalitas KKN serta penyelewengan kewenangan. Maka berpulang kembali kepada kita. Mau atau tidaknya kita membuat negeri ini berdiri tegak, gagah perkasa untuk bisa mempertanggungjawabkan dan memberikan suatu jawaban kepada siapapun di permukaan bumi ini. Memang pantas dan layak kita sebagai negeri adidaya. Maka akan tersenyum di alam baka sana para proklamator bangsa kita. Akan tersenyum Bung Karno dan Bung Hatta. Akan tersenyum para suhada pahlawan bangsa kita yang telah mempertaruhkan seluruh jiwa dan raganya untuk menghadirkan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 kepada kita. Dari satu proses kehidupan bangsa yang terjajah tidak kurang 3,5 abad, kita berhasil membebaskan diri kita menjadi suatu bangsa yang merdeka, yang berdaulat sepenuh. Secara umum, efisiensi pemerintahan dinilai membaik. Setidaknya menurut World Competitiveness Ranking 2024 yang menempatkan Indonesia pada ranking 27 dari 67 negara di dunia, naik 7 peringkat dari tahun sebelumnya. Ranking daya saing Indonesia tahun ini bahkan menempati posisi ketiga di ASEAN.
Efisiensi pemerintahan ikut menyumbang peningkatan peringkat daya saing Indonesia. Meritokrasi memotivasi para birokrat untuk kerja keras dan kompetisi menjadi yang terbaik. Cendekiawan Swedia, Carl Dahlström, bahkan meyakini meritokrasi mencegah korupsi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan amanat gerakan reformasi. Harapannya terwujud birokrasi yang bersih, transparan, akuntabel, berintegritas, dan melayani. Ya, birokrasi merupakan mesin yang menggerakkan roda pemerintahan. Pasal 1 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan sistem merit sebagai kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Namun apa hasil evaluasi Komisi Aparatur Sipil Negara terhadap 587 instansi pemerintah pada tahun 2023 lalu? Dari 34 kementerian, 21 lembaga, 97% provinsi, dan 94% kabupaten kota se-Indonesia, penerapan sistem merit di 189 instansi mendapat predikat buruk. Max Weber menyatakan birokrasi adalah manajemen organisasi paling efisien karena memiliki aturan dan pembagian kerja sangat jelas, hierarkis, serta impersonal. Masyarakat tentu sangat berharap pemerintahan baru berbuat lebih banyak untuk mewujudkan meritokrasi birokrasi. Presiden Prabowo Subianto sendiri tidak asing dengan meritokrasi. Pada 12 Februari 2024, saat itu Prabowo sebagai Menhan menyatakan negara harus menghormati dan memprioritaskan mereka yang berprestasi. Saat itu Prabowo mengkritik tradisi koneksi dan koncoisme. Prabowo mendorong sistem merit sebagai tradisi yang harus dilanggengkan. Meritokrasi untuk birokrasi adalah tema diskusi kita pekan hari ini. Dan saya sudah bersama narasumber yang luar biasa. Ada 3 narasumber, Guru Besar Pemerintahan dan Politik, Profesor Dr. Johermansyah Johan. Selamat malam, Prof. Selamat, Mas Indra. Ya. Baik. Apa kabar, sehat, Prof? Baik, baik. Terima kasih atas waktunya untuk kami, Divisi Negarawan. Lalu kemudian ada Profesor Riset Politik, BRIN, Profesor Dr. Siti Zuhro. Prof. Siti Zuhro, selamat malam. Saya manggilnya Prof. Wiwi ini biasanya. Selamat malam, Mas Indra. Selamat malam, terima kasih Prof. Wiwi. Lalu kemudian ada cendekiawan kebangsaan Sukidi, PhD. Selamat malam Pak Sukidi, terima kasih atas waktunya sudah hadir di Divisi Negarawan. Kami akan segera mendiskusikan tentang sistem meritokrasi untuk birokrasi ini. Tetaplah bersama kami di Divisi Negarawan. Ya, langsung saja di Visi Negarawan, kita tadi sudah memberikan opening atau pembukaan dengan pengantar pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam materi berita kita. Lalu sebelumnya juga Pak Prabowo sebelum jadi presiden ya, pada saat itu bulan Februari juga mengingatkan soal ya harus hilangnya koneksi, koncoisme dan lain sebagainya. Artinya sebenarnya sudah ada modal teladan dari elit politik kita untuk memperbaiki meritokrasi, terutama untuk birokrasi. Menurut Anda bagaimana, Prof. Chu? Gini, kalau dari segi political will ya, komitmen kayaknya nampak. Ya, pernyataan. Kayaknya nampak. Iya, ini iya. beda artinya nampak ini, Pak? Masih iya, kayaknya nampak. berarti? Iya. Oke. Jadi kelihatan lah ya pernyataan-pernyataan dan komplainnya Presiden ini. Ya, bahwa birokrasi ruwet, ribet, birokrasi itu mempersulit ya. Ada urusan yang dibikin mudah, kok dipersulit, macam-macam lah. Dan itu memang patologi birokrasi kan. Sudah lama sekali birokrasi kita berperilaku seperti itu. Dan politisi biasanya di awal-awal mereka menjabat gemes dan marah dan mengecam. Nah, saya khawatirnya begitu, Presiden Prabowo hanya di awal, tapi nanti birokrasinya sesudah dia berlalu berapa lama, birokrasinya kembali ke penyakit yang lama. Jadi betul-betul perlu ada tindakan dan langkah yang konkret untuk menjaga dan mengawal birokrasi supaya betul-betul berbasis meritokrasi itu. Apa itu? Berbasis prestasi, kompetensi, kinerja. Tidak ada yang bisa naik dalam pangkat dan jabatan tinggi kalau mereka tidak berprestasi. Kalau mereka hanya punya koneksi, kalau ada koncoisme, kampungisme,
Itu juga terjadi. Sekampung ya? Sekampung. Oke. Ya kan. Jadi Kalau dinasti sama juga? dinasti ya lebih parah lagi. Lebih parah lagi ya? Lebih parah lagi. Karena itu merusak demokrasi. Ya. Ya, kalau ini birokrasi yang kayak gini, itu mengganggu pencapaian program dan kegiatan pemerintah. Jadi kalau Presiden Prabowo ini mau visi misinya, program kegiatannya bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam asta apa namanya itu? Asta Cita. Asta Cita. Ya. Nah, maka itu birokrasi itu betul-betul menjadi mesin kan, penggerak. Nah, kalau dalam bahasa teorinya yang merumuskan kebijakan dan melaksanakan kebijakan, public policy implementation kan dia. Bikin program, perencanaan, penganggaran, birokrasi, Mas. Jadi kalau itu tidak punya kompetensi, bisa kemana-mana itu program dan kegiatannya. Tidak mencapai apa yang ditarget oleh Presiden. Jadi betul-betul diharapkan Presiden tidak hanya start awal kayak gini, tapi juga harus diikuti dengan tindakan dan lanjutan program konkret. Bagaimana? Jadi jangan hanya geram di awal ya? Jangan hanya geram di awal. Oke, kalau Prof. Siti Zuhro melihatnya seperti apa? Kalau saya sih selalu begini, hal-hal yang baik itu harus diawali dengan siapa yang akan mengontrol dan mengendalikannya. Maksudnya begini, kalau kita mau melakukan pemberantasan korupsi, maka pemberantas korupsinya harus punya integritas yang jauh lebih baik. Kalau kita mau mengawal agar meritokrasi berjalan dengan baik, maka pimpinan politik atau elit politik di atasnya memang harus juga berbasis meritokrasi dan menjadi teladan. Kalau kita sering dengar teladan selalu berada di kepalanya begitu. Nah, kita sudah punya cukup modal itu tidak? Atau dengan pernyataan Pak Prabowo saja kita sudah cukup yakin bahwa kemudian perbaikan di bawahnya meritokrasi bisa terjadi? Iya, yang jelas memerlukan tidak sekedar political will ya tadi, tapi political commitment dan law enforcement. Jadi harus lengkap. Ketika ada political will diiringi topang oleh political commitment dan dikuatkan dengan law enforcement, berarti di situ ada penegakan hukum sehingga ada keterikatan dan sebagainya. Komitmen artinya ya tidak mencela-mencela gitu. Jadi kalau memang sekarang Pak Prabowo bertekad untuk menjadikan birokrasi itu roda pembangunan diisi oleh SDM-SDM yang meritokrasi tadi itu, tidak karena nepotisme dan kolutisme, lah itu bagus sekali. Dan itu diterapkan secara berkomitmen tinggi. Akan ada penalti kalau itu main-main. Lah birokrasi kita ini kan usianya sudah 79 tahun. Seumur Republik ya. Iya, rencananya kita akan menyongsong 100 tahun. Lah kalau tidak dimulai sekarang ini masuk di Asta Cita poin 7. Reformasi birokrasi. Selain nanti ada reformasi hukum. Lah birokrasi disebutkan di situ. Ini Asta Cita ke-7, poin ke-7. Maka berarti harus dilaksanakan gitu. Lah untuk dilaksanakan, kita ini kan sudah jelas punya grand design reformasi birokrasi nasional. Sebenarnya ada tahun 2010 sampai 2025 kemarin lah. Tentu sebagai grand design roadmap-nya itu juga diturunkan di situ. Artinya apa? Di situ sudah mulai dievaluasi achievement-nya sampai di mana. Komitmen tadi itu untuk mengukur komitmen. Oh ternyata komitmennya lentur. Nah, birokrasi ini tantangan. Artinya kalau komitmen lentur itu berarti nggak tidak ada komitmen, tidak ada komitmen berarti. Kenapa? Karena memang birokrasi itu mendapat tantangan yang sangat serius gitu ya. Ketika kita melaksanakan sistem multipartai banyak. Nah ini sistem multipartai banyak. Ternyata kita punya sejarah secara empirik itu diintrusi birokrasi di situ. Lah mestinya idealnya siapapun yang menjabat menjadi presiden, ya, gubernur, bupati, wali kota, tidak boleh mengacak-acak birokrasi. Ini ada komitmen seperti itu. Tapi kayaknya selalu berubah itu ya. Nah itu masalahnya. Maka ketika birokrasi kita subject to change seperti ini, kita tidak akan bisa menjadi negara maju dalam arti yang sebenarnya, karena tidak ada negara maju yang tidak ditopang oleh birokrasi yang tadi itu profesional, yang transparan, yang akuntabel, yang efektif, efisien, yang birokrasi itu bekerjanya sebagai abdi negara, abdi masyarakat. Jangan lupa itu.
Tapi abdi kenyataannya penguasa. abdi tertentu ya, pejabat tertentu kemudiannya. Nah, 10 tahun sejak 10 tahun lalu ya, 2010 ya bahkan ya, Prof. Wiwi ya. Iya, 2010 sudah ada grand sampai design. Kementeriannya sendiri yang mengawal soal ini juga ada. Tapi kemudian kalau kita melihat kendala-kendala seperti itu Pak Sukidi, menurut Anda terwujudnya birokrasi yang tadi itu merit dan profesional dan lain sebagainya itu too good to be true tidak? Maksudnya ini jauh panggang daripada api kalau kemudian kondisinya yaitu tadi teladannya sudah ada belum? Kalaupun teladannya ada, apakah itu menjamin ke bawahnya juga bisa berjalan dengan baik tidak? Indonesia yang justru dipimpin oleh pemimpin yang tidak memenuhi apa yang ia ucapkan kepada rakyatnya. Kepada rakyat, pemimpin berpidato tentang pentingnya meritokrasi, tetapi yang dikerjakan adalah kakistokrasi. Apa itu? Kakistokrasi adalah pemerintahan yang dihuni oleh mereka yang memiliki standar moral yang terburuk di antara kita. Mereka yang terlilit korupsi, mereka yang terlilit integritas moral yang rendah. Sehingga kakistokrasi ini sebenarnya menjadi momok terbesar kita dalam mengelola Indonesia Raya yang diciptakan oleh Ibu dan Bapak pendiri bangsa. Karena itu kita harus menyadari bahwa Indonesia Raya yang kekal dan abadi berdasarkan Pancasila itu harus dibangun pertama dan utama di atas fondasi meritokrasi. Karena apa? Karena meritokrasi ini memberikan ruang kesetaraan kepada semua anak bangsa untuk pertama memiliki kompetensi, tapi lebih dari itu adalah memiliki wisdom. Karena kompetensi dan wisdom ini, kemampuan teknokratis dan kebijaksanaan inilah yang menjadi dua kombinasi yang ideal untuk memajukan Indonesia Raya. Yang kedua adalah aspek keteladanan moral. Dan ini yang lemah dari pemimpin kita. Keteladanan moral ini tidak ditunjukkan pada perilaku yang luhur, yang beretika, dan terutama yang menjiwai mahkota Pancasila itu sendiri. Karena itu menjadi pemimpin yang berkomitmen pada meritokrasi itu harus disertai dengan keteladanan luhur. Tanpa keteladanan luhur, meritokrasi hanya sekedar jargon politik dan akhirnya menjadikan kita jatuh pada satu situasi di mana standar moral dalam penyelenggara negara itu begitu rendah. Berarti ini lebih jauh lagi harapan kita bisa terwujud meritokrasi dalam waktu dekat ini? Lebih jauh lagi karena yang terjadi bukan meritokrasi, tetapi praktek-praktek yang ditandai dengan koncoisme, terutama mengangkat mereka hanya berdasarkan dukungan politik, hanya berdasarkan koncoisme, senioritas, dan politik merangkul yang dimaksud yang seringkali disebutkan begitu itu menurut Anda menjadi kendala? Politik merangkul justru mengabaikan prinsip meritokrasi. Karena meritokrasi itu sebenarnya terutama dipopulerkan oleh sosiolog Michael Young. Karena Michael Young mengamati bahwa selama ratusan tahun masyarakat itu dikendalikan oleh dua medan pertempuran. Pertempuran pertama adalah prinsip seleksi berdasarkan keluarga, nepotisme. Yang kedua prinsip seleksi berdasarkan meritokrasi. Nah, impian untuk tegaknya Indonesia Raya itu tidak akan pernah tercapai jikalau prinsip seleksi itu berdasarkan keluarga, berdasarkan koncoisme. Karena itu kita harus melakukan perubahan yang secara radikal untuk meletakkan prinsip dasar seleksi itu berdasarkan sistem merit itu sendiri. Perubahan radikal ini apakah bisa terwujud dalam waktu dekat dengan meritokrasi tadi? Apakah sudah cukup masuk pada astacita di poin ke-7 kalau tidak salah tadi? Apakah sudah cukup dengan pernyataan Pak Prabowo yang seringkali mengulang tentang harus hilangkan praktek koncoisme, koneksisme dan lain sebagainya? Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Visi Negarawan.
Ya, menurut data KPK, pejabat eselon termasuk 3 besar pelaku korupsi bersama swasta dan legislatif. Meritokrasi tidak hanya terkait kinerja. Cendekiawan Swedia Carl Dahlström bahkan meyakini meritokrasi mencegah korupsi birokrasi. Masyarakat tetap menaruh harapan besar terwujudnya birokrasi yang bersih dan berwibawa. Nah, saya ingin tanyakan dulu ke Prof. Firmansyah Johan ini begini. Sebenarnya kan sudah lama kita punya grand design tadi. Betul. Dan apa artinya sudah ada kementerian yang khusus memang menangani soal reformasi birokrasi. Publik yang secara awam ini ingin bertanya, sebenarnya progresnya itu ada nggak sih kita perbaikan birokrasi kita ini? Sebelum kita lebih jauh nanti kita bicara soal meritokrasinya. Iya. Jadi kalau dari segi perbaikan kan harus kita lihat kualitas birokrasi kita. Dalam hal apa? Pelayanan publik. Apakah pelayanan publik yang dikerjakan oleh birokrasi kita itu bertambah efisien, bertambah mudah, bertambah cepat, ya. Ya, itu kan masih dipersoalkan orang sampai sekarang, ya kan? Jadi tanpa pungli misalnya gitu ya. Jadi belum kemana-mana kita ini. Enggak, sudah ada memang, tapi tidak berjalan dengan cepat. Kendalanya apa, Prof? Kalau analisis ini ada banyak masalah sih, betul. Karena gini. Birokrasi ini sebetulnya kan alat dari pemerintah ya untuk menjalankan program dan kebijakan. Betul. Nah, sebagai alat dari pemerintah, maka dia harus profesional. Nah, persoalannya adalah pemerintah ini kan dipimpin oleh para politisi. Politisi itu terhadap birokrasi di model kita bukan menjadikan dia partner atau mitra. Yang bisa membantu dia untuk membuat programnya tercapai. Berjalan dengan baik, cepat, mudah, murah, rakyat diurus. Nah, ketika politisi tadi Mas Uki dibilang tidak beri teladan yang baik kepada birokrasi, malah mengintervensi birokrasi dalam soal administrasi misalnya, sehingga dia kemudian menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya untuk kepentingan politisi. Nah, ketika politisinya taruhlah seperti min politik itu menjadi usernya, user bagi birokrasinya, dan treatment yang diberlakukan adalah untuk diintervensi dan sebagainya, maka para birokratnya ini pun sendiri, maka akan berkeinginan justru mau menservis para politisi itu. Siapa yang dekat dengan itu, yang dia akan berposisi baik. Padahal mungkin secara merit kinerjanya, integritasnya mungkin kurang, begitu ya? Betul. Jadi tidak akan pernah bisa tercapai dong berarti birokrasi yang profesional. Makanya harus yang merit kita beresin dulu usernya birokrasi. Ya, nah dia harus menunjukkan prinsip-prinsip yang tadi Mas Uki disinggung. Ya, harus ada integritas, harus ada keteladanan, meritokrasi dalam politik. Kemudian masuk ke meritokrasi di birokrasi. Berarti kita berharap ke politisi ini? Politisi, jadi bersin jalur di hulunya politiknya, politisi yang naik karena berkarir, berdarah-darah panjang, bukannya loncat-loncat kayak gitu. Nah, birokrasi juga niru. Begitu dia lihat ada orang dalam yang bisa dipakai, backing, maka birokrasi juga terdorong untuk meniru kan. Nah, yang penting karirnya naik. Walaupun dia sebetulnya tidak punya kompetensi. Kan repot tuh bagaimana kita bisa ngurus rakyat dengan baik, dengan efektif, efisien, cepat, mudah, murah. Kalau birokrasinya kayak gitu. Pertanyaan sederhananya, kalau kita mengharapkan ini kepada politisi memberikan teladan itu, kita masih punya asa tidak? Masih punya harapan tidak? Ya, perbaikannya kompleks ya kan, mulai dari penataan kepartaian Mbak Wi tadi, ya penataan pemilu, pilkada nih. Ya, karena politisi kan ada banyak kepentingan pasti kan, bagaimana dia bisa terpilih lagi, bagaimana dia bisa aman dan lain sebagainya. Nah, makanya harus dibuat birokrasi itu profesional, Mas. Jadi jangan dia diintervensi, jadikan dia partner dari politisi. Ya kan, kalau partner kan beda. Jadi Anda punya kewenangan politik, kami kewenangan administrasi mengeksekusi kebijakan, sehingga dia tidak korup. Ya, tapi kalau dia diperintah diintervensi administrasi, dia bisa jadi korup. Nah, itu yang kita harus cegah. Sebenarnya yang sangat memiliki otoritas untuk mengawal agenda reformasi birokrasi ini siapa sih menurut Prof. Wiwi? Kantor Kemenpan ya. Selain kantor Kemenpan? Iya, tadi itu kan sebetulnya untuk agenda reformasi birokrasi itu langsung di bawah arahan ya, jadi sebagai Ketua Dewan Pengarah itu adalah
wakil presiden. Dan beliau juga wakil presiden ini juga menjadi ketua untuk Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Sama. Jadi dua hal penting ini ya. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah juga dia bahwa wakil presiden Iya, kalau belum diubah ya. Kalau belum diubah. Memang seperti itu. Jadi undang-undang itu. Iya, maka sampai kemarin itu di kantor Wapres di bawah Wapres Pak Ma'ruf itu memang jelas sekali sebetulnya bagaimana agenda reformasi birokrasi itu diakselerasi. Diakselerasi gitu. Ya, masalahnya memang agak fluktuatif gitu. Ada naik gitu, ada kemajuan, tapi mundur kembali kan gitu. Eselonisasi dirapikan dan sebagainya, mendadak gembung kan gitu. Lah ini yang komitmen ke sana itu yang belum ada. Iya, komitmennya masih lentur tadi ya di sini. Jadi menurut saya memang birokrasi sejarahnya di Indonesia ini memang rentan sekali untuk diintrusi. Bagaimana menjadikan birokrasi itu seperti yang ada di Singapura aja, tidak jauh-jauh. Singapura itu betul-betul itu tidak ada. Dekat itu. Iya, tidak ada sama sekali itu ya kalau kita ke sana ya. Tidak ada, aneh buat dia. Loh, pemilu ya pemilu aja, tidak ada urusannya gitu dengan birokrasi. Maka ketika kita tanya gitu, apakah politik itu juga bisa mengintrusi? Apakah mungkin ada aturan bahwa kemudian misalnya politisi yang mengikuti pemilu ini ketika terpilih berkuasa tidak bisa ganggu-ganggu birokrasi? Atau sebetulnya saya masih membayangkan pasti politisi punya kepentingan. Kurang lebih sama lah mungkin di Indonesia, sudah ada di negara netralitas lain gitu. Birokrasi itu kan. Bahkan adanya KASN itu antara lain juga mengawal merit system dan juga menjaga agar birokrasi maupun SDM-nya, institusi birokrasi maupun SDM birokrasi itu tidak ditarik-tarik ke ranah politik kan itu. Maka KASN, Komite Aparatur Sipil Negara itu antara lain yang menjaganya sebetulnya, sehingga setiap pilkada ada MOU antara KASN dengan Bawaslu kan gitu ya RI untuk menjaga jangan sampai dipolitisasi birokrasinya dan sebagainya. Tapi ternyata ya kecolongan juga. Dan KASN dibubarkan, Mbak Wi. Oh iya, sekarang sudah bubar. Berarti malah lebih nggak punya ini lagi. Nggak ada lagi pengawasan. Komite yang harusnya mengawasi dan menjaga. ASN, yang ada itu saja masih belum bisa kecolongan, masih kebobolan. Dan KASN itu dibubarkan. Dengan undang-undang. Posisinya kita sudah tidak punya lagi KASN. Berarti nggak bisa karena KASN-nya sudah dilebur, ada di BKN sama di Kemenpan RB. Iya. Maka yang memang paling urgent kalau menurut saya statement dari Pak Prabowo tadi itu harus dikuatkan dengan action-action konkret. Tidak cukup hanya dikeluhkan. Jadi Pak Prabowo dalam posisi yang tidak hanya mengeluh, tidak boleh mengeluh. Tapi bagaimana memperbaiki keadaan ini. Sehingga menjadi peraturan yang mengikat baik nasional, provinsi, kabupaten, kota terus turun. Atau mungkin ada penggantinya misalnya KASN tidak ada tapi ya penggantinya yang lebih ketat misalnya kerjanya supaya nggak kecolongan. Kalau itu kan nggak, kalau nggak ada dilebur itu, kan, sudah dilebur dimasukkan ke BKN dan ke Kemenpan RB gitu, lebih besar ke BKN-nya. Jadi menurut saya ke depan ini siapa yang akan melakukan pengawasan secara rigid terhadap katakan gitu kemungkinan distorsi atau penyimpangan yang dilakukan oleh birokrasi. Jadi birokrasi itu memang istilahnya poin pentingnya itu adalah melakukan pelayanan publik sebetulnya. Jadi dan itu dilakukan dengan karena saya ini ya juga dengan Kemenpan RB kita sudah mendorong sedemikian rupa dengan melakukan kompetisi kontestasi inovasi pelayanan publik yang diikuti oleh kementerian, oleh lembaga, oleh Pemda, provinsi, kabupaten, kota terus ya. Dan itu berjalan tuh ya, bagus-bagus juga. Mulai tahun 2014 itu. Oh, 2014. Di eranya Pak SBY sebenarnya ya. Diteruskan sudah 10 tahunan ini dan menurut saya mendorong mereka untuk berkompetisi menghasilkan kebaruan-kebaruan ya. Yang mungkin di pusat ini tidak melakukan itu ternyata daerah luar biasa. Terobosan namanya inovasi. Jadi sempat maju kemudian mundur lagi, maju lagi, mundur lagi begitu ya. Sayangnya memang komitmen untuk terus gitu ya mengukir itu tidak ajak lah, Mas Indra, bahwa
demokratisasi dan debirokratisasi itu harus seiring sejalan. Ketika demokrasinya merosot, mau tidak mau birokrasinya kena dampak. Nah ini penting, catatan penting ini. Kalau ini saya lari dulu ke Pak Sugidi ya. Pak Sugidi lihat korelasinya ini kelihatan sudah disambungkan tadi sama Prof. Wiwi bahwa ketika demokrasinya merosot, maka soal kemajuan birokrasinya juga pasti akan ikut melemah, mundur banget. Anda setuju soal ini? Setuju. Bahkan demokrasi di ujung kematian antara ditandai oleh pemimpin yang gemar menggunakan birokrasi sebagai instrumen kepentingan politik. Oh, justru sampai malah digunakan untuk itu ya? Itu sebabnya baik dalam pemilu 2024 maupun pilkada yang baru lalu, kita memperoleh begitu banyak bukti penggunaan aparatur negara sebagai bagian dari kerja pemenangan politik. Indikasi mungkin bukan bukti ya Mas, indikasi ya? Saya kira laporan dari berbagai daerah cukup besar sekali dan tugas kita kan bukan membuktikan. Tugas seorang intelektual adalah merasakan keluh kesah yang berkembang di masyarakat. Tugas polisi, kejaksaan adalah membuktikan dan mencari bukti itu sendiri. Dan saya kira yang terpenting hari-hari ini adalah bagaimana birokrasi itu betul-betul netral. Karena yang terjadi adalah birokrasi telah menjadi alat dan kepentingan politik itu sendiri. Itu pertama. Yang kedua adalah birokrasi mengalami transformasi yang begitu personal. Sehingga pengabdian tidak didedikasikan untuk rakyat, tapi untuk penguasa itu sendiri. Sehingga yang terjadi adalah kesetiaan birokrat, aparatur negara bukan pada negara, bukan pada rakyat, tapi kepada mereka yang berkuasa. Akhirnya apa? Akhirnya mereka menjadi budak kekuasaan itu sendiri. Dan budak itu adalah rendah manusia karena mereka kehilangan kebebasan untuk memberikan yang terbaik kepada rakyatnya. Dan ini menjadi titik nadir dalam perjalanan bangsa ini. Bagaimana birokrasi dieksploitasi untuk kepentingan politik dan pemimpin harus bertanggung jawab. Kalau birokratnya itu pingin menjadi birokrat yang profesional, birokrat yang memang berbasis meritokrasi, tetapi kalau usernya secara paternalistik memaksa menggunakan mereka untuk kepentingan-kepentingan di luar pelayanan publik, susah juga dong. Berarti kita berharap pada birokrat, kata birokratnya kita diminta juga untuk melakukan hal ini itu dan di luar kerja mereka. Itu kan yang sudah diprediksi oleh Max Weber. Bahwa birokrasi yang berkembang terutama di Asia itu adalah birokrasi yang patrimonialistik itu sendiri. Sementara negara maju itu ditopang oleh birokrasi yang rasional, yang modern, yang efektif dan efisien. Yang berkembang pada kita adalah birokrasi yang patrimonial, terutama dalam kultur yang sangat feodal itu sendiri. Spesifik itu Max Weber menyebut memang Asia kan seperti itu. Itu tentang karakter manusianya atau sistem politiknya atau apa Pak? Itu yang membedakan negara maju dan negara tertinggal. Dan kenapa kita tertinggal nggak maju-maju? Karena antara faktor birokrasi itu sendiri. Karena itu ini tanggung jawab pertama dan utama. Pemimpin tidak selayaknya berkeluh kesah tentang apa yang terjadi. Pemimpin harus tampil menjadi lentera penerang. Di tengah kegelapan demokrasi, di tengah kerusakan birokrasi. Sebagai lentera penerang, maka pemimpin harus menghadirkan solusi atas kerusakan birokrasi yang dipakai sebagai instrumen kepentingan politik partisan itu sendiri. Karena itu lentera penerang harus ditunjukkan pemimpin dengan pertama memberikan satu keteladanan bahwa birokrasi harus semata-mata untuk pelayanan publik. Kenapa demokrasi kita buruk? Karena korupsinya tinggi sekali. Korupsinya tinggi terbukti pada pelayanan publik yang begitu rendah. Coba kalau kita hidup di negara-negara Skandinavia, terutama Nordic country, Oslo, Swedia, Islandia, itu negara-negara yang tingkat korupsinya amat sangat rendah dengan pelayanan publik yang begitu bagus. Kita hidup di satu negara yang korupsinya begitu tinggi, dan antara lain dibuktikan dengan pelayanan publik yang begitu buruk itu sendiri. Kalau pelayanan publiknya buruk, sementara negara menuntut
peningkatan pengenaan pajak ini justru jadi bertolak belakang nih jadinya. Nah, kalau catatan dari Pak Sukidi sendiri, masih ada asa tidak kita dengan pernyataan Presiden Prabowo yang sekarang menggebu-gebu menyampaikan bahwa kurangi seremonial, kurangi HUT, hemat, dan kemudian tidak ada koncoisme, koneksisme dan lain sebagainya. Menurut Anda apa yang kemudian bisa membuktikan bahwa Pak Prabowo benar-benar sesuai dengan apa yang disampaikan karena ada langkah konkretnya dalam waktu dekat atau mungkin dalam beberapa waktu ke depan? 100 hari misalnya. Kita belajar dari Bung Hatta. Keteladanan Bung Hatta terlihat pada apa yang ia ucapkan, itulah apa yang ia kerjakan. Walk the talk. Tunaikan apa yang Anda ucapkan kepada rakyatnya. Jika Anda mengucapkan pemberantasan korupsi, maka Anda punya kewajiban untuk memilih menteri-menteri dan pejabat publik yang betul-betul terbebas dari korupsi. Karena birokrasi yang kita hadapi adalah birokrasi yang korup itu sendiri. Sehingga ia tidak akan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat, tapi hanya memberikan pelayanan terbaik kepada penguasa itu sendiri. Jadi mereka sebenarnya melayani diri mereka sendiri. Dan ini membingungkan, memprihatinkan sekali karena semangat doroisme, semangat pemimpin untuk dilayani sebagai doro, sebagai raja, itu terjadi di hampir semua lini. Dan ini sebenarnya memprihatinkan sekali karena apa? Karena mereka akhirnya lupa tentang semangat menjadi pemimpin sebagai pelayan rakyat, sebagai orang yang melayani bagi kesejahteraan rakyat. Yang terjadi adalah kesejahteraan pemimpin meningkat pesat, sementara kesejahteraan rakyat itu menurun begitu tajam. Kita tidak hanya berbicara tentang tanda kutip kegelapan persoalan bagaimana kita membangkitkan birokrasi yang profesional dan berbasis meritokrasi. Kita di segmen selanjutnya akan melihat masih ada celah apa yang bisa kita lakukan bersama sebagai sebuah bangsa untuk melahirkan birokrat yang profesional. Tetaplah bersama Visi Negarawan. Baik, tadi kita berbicara tentang berbagai kegelapan ya. Sekarang kita coba nyalakan sebatang lilin, Pak. Supaya kita tetap bisa punya harapan, asa bahwa memang kita bisa melahirkan birokrasi karena dia adalah roda mesin pembangunan ya. Dari pemerintah tentu saja, tetapi yang berbasis meritokrasi. Masih ada celah yang baik tidak dari tadi kita bicara soal kendala-kendala dan persoalan-persoalan yang menghambat kita mendapatkan sistem merit dalam birokrasi. Saya masih lihat adalah tidak padam sama sekali. Asal betul-betul punya komitmen yang kuat, tuangkan dalam kebijakan-kebijakan konkret dan kawal itu kebijakan. Tentu yang mengawalnya adalah presiden dan pembantu-pembantunya. Nah, dua hal yang penting masih ada perbaikan pada birokrasi yang tidak profesional, kurang. Pada birokrasi yang tadi tidak netral dalam pemilu, dalam pilkada, dalam berbagai macam aktivitas politik ya. Yang ketiga, birokrasi yang tidak korup. Nah, perbaikan itu dengan meletakkan positioning yang benar di birokrasi. Jadi jangan birokrasi itu dijadikan subordinasi oleh politisi, tetapi dia dijadikan mitra. Yang tadi yang saya bilang partner. Jadi dengan partner itu maka kami politisi masuk ke dalam pemerintahan, pelayanan publik, lembaga. Kamu birokrasi menjalankan. Ya, kami tidak mengintervensi cara-cara bagaimana itu kamu yang paling tahu. Kamu yang punya kemampuan profesional, skill and knowledge. Karena Weber bilang dia birokrasi itu harus dilatih, mendidik sehingga dia makin profesional. Nah, itu posisi itu harus kita perbaiki karena sekarang birokrasi itu subordinasi dan politisi yang menjadi pejabat pembina kepegawaian. Dia yang ngangkat pegawai dalam jabatan nih, para pejabat itu nasibnya tergantung para kepala daerah atau presiden atau menteri.
Nah, kalau dia tidak tunduk dan loyal dan patuh, padahal itu mungkin menyimpang, ya tadi ngajak-ngajak tidak netral misalnya. Itu akan merusak birokrasi. Padahal kalau birokratnya atau birokrasinya itu baik dan bekerja maksimal, berbasis meritokrasi berarti berbasis kinerja yang baik, berbasis prestasi dan lain sebagainya, maka sebenarnya kalau kerja mereka seperti itu menunjang para politisinya ini sebagai user itu. Untung kinerjanya menjadi baik, menjadi rapotnya menjadi bagus, tidak merah begitu ya. Betul. Jadi pelayanan lebih cepat, ya. Masyarakat diurus dengan well managed, ya, dengan memuaskan, gitu ya. Bukan memuakkan. Tapi kalau kita sering lihat contoh-contoh di yang lalu, misalnya kita belajar dari persoalan tentu yang lalu ya. Kalau kita lihat ada sebuah kementerian lembaga atau mungkin pemerintahan daerah yang ketika terlibat sebuah kasus korupsi misalnya, ternyata itu berjenjang sampai ke itu dia birokratnya begitu. Karena, ini yang sering karena yang memutar perilaku dan mengajarkan perilaku koruptif itu adalah politisi kan. Begitu terseret gubernur, bupati, wali kotanya, maka sekdanya kena pula. Kepala PU-nya kena, ya kan? Itu dia. Dan sebagainya. Oleh karena itu, biarkan birokrasi bekerja dengan profesional. Tempatkan dia sebagai partner kita, mitra kita. Dan yang kedua yang harus diperhatikan juga rekrutmen birokrasi. Nah, rekrutmennya. Dalam jabatan, tolong dalam jabatan birokrasi itu diseleksi dengan cara-cara yang betul-betul berbasis meritokrasi, bukan berbasis kepada koncoisme, kedekatan. Nah, yang tadi nepotisme. Itu yang perbaikannya bukan dengan model pansel-pansel sekarang. Saya kira pansel-pansel itu tidak menghasilkan suatu pejabat atau pimpinan birokrasi, pejabat struktural yang profesional. Oke, catatan menutup dari Prof. Wiwi seperti apa terkait harapan kita pada meritokrasi di birokrasi kita ini? Iya, tentu harapan besar ya. Kita menyaksikan birokrasi yang partisipatif, yang transparan, akuntabel, efektif, efisien gitu ya. Dan penyakit birokrasi itu sering diberikan julukan-julukan yang tidak enak gitu ya. Safety first filosofi, patronase gitu, patrimonialisme gitu dan sebagainya yang senangnya tidak transparan, apalagi akuntabel, jauh lah tidak bisa seperti itu. Tapi yang namanya birokrasi itu tidak bisa berubah dari dalam, from within gitu ya. Maka diperlukan pressure gitu dari civil society untuk mengubahnya. Jadi harus ada kekuatan dari luar mendorong agar birokrasi ini berubah menjadi bagus, menjadi transparan. Kita sekarang bicara melibatkan civil society ya. Harus seperti itu. Karena kalau hanya diserahkan bulat di dalam gitu, ceng from within itu sampai kapan? Lebaran kuda pun tidak jadi nanti kan gitu. Nah, ini yang kita harapkan, memang ada pressure yang kuat dari civil society, dari kampus, termasuk dari Masukidi tadi itu ya, luar biasa itu. Jadi supaya apa? Supaya baik. Kita bekerja untuk NKRI kan gitu, civil society-nya untuk NKRI. Tujuannya sama NKRI kan, untuk gitu, publik masyarakat Indonesia. Kalau kemudian kita berharap dari civil society juga, berarti Pak Sukidi logikanya adalah harus ada ruang kebebasan yang cukup memadai ya untuk para civil society ini mengontrol tentu saja, sehingga mendorong sistem meritokrasi ini benar-benar bisa berjalan tidak hanya di birokrasi tapi juga di elit politik kita. Bagaimana menurut Anda? Kita belajar pada sejarah negara maju dari Amerika, Eropa sampai Singapura, kunci kemajuan satu negara bukan ditentukan oleh nepotisme, bukan ditentukan oleh dinasti, tapi ditentukan oleh meritokrasi itu sendiri. Karena ini adalah pegangan bersama untuk menata Indonesia Raya yang kita cita-citakan bersama. Berpegang teguh pada prinsip meritokrasi demi tegaknya Indonesia Raya yang kekal dan abadi berdasarkan Pancasila. Caranya adalah dengan membangun satu sistem yang memberikan kesempatan kepada mereka yang punya kemampuan teknokratis, punya kebijaksanaan, punya keteladanan, punya integritas moral yang luhur untuk memimpin republik ini. Karena kalau tidak, akhirnya yang berkuasa dan menyelenggarakan republik ini adalah mereka yang memiliki skandal moral yang tragis itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Sukidi, terima kasih juga Prof. Wiwi, terima kasih juga Prof. Joharman Sejohan atas waktunya di Visi Negarawan malam hari ini. Semoga ini memang menjadi wawasan dan kita bersama
Karena memang ada catatan, pada 1961 profesor politik bernama Victor Thomson membuat istilah biropatologi untuk menggambarkan disfungsi birokrasi, seperti perilaku birokrasi, ego sektoral, saling lempar tanggung jawab, dan pemusatan kewenangan. Muhammad Hatta mengajukan gagasan negara mengurus, yaitu pemerintahan yang terdiri dari pemimpin dan aparatur negara dengan mental pelayan publik, bukan pejabat bermental kolonial. Presiden Prabowo tegas menyatakan pemerintahan harus bersih dan melayani. Birokrasi jangan mempersulit, namun harus mempermudah. Sebuah studi oleh London School of Economics and Political Science menemukan birokrasi yang efektif sangat menentukan kualitas pelayanan publik yang akhirnya berdampak luas terhadap produktivitas bangsa. Semoga kita segera merasakan perubahan nyata pengelolaan negara di bawah pemerintahan baru. Saya Indra Maulana, terima kasih Anda sudah menyaksikan Visi Negarawan. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.